Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini bersama saya Gilang Ramadan. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor lagi, yaitu HST Part 9. Di HST Part 9 kali ini saya mengambil dari lifestyle.okezone.com. Kisah Apes Rudy bertemu hantu beneran di wahana pasar malam. Indonesia memang masih akrab dengan hal-hal yang berbau mistis. Sejak zaman dahulu memang sepertinya mengerikan, tapi di sisi lain hal-hal mistis ini juga menjadikan komoditas bagi banyak orang. Tidak heran jika kemudian banyak orang melakukan hal-hal unik seperti uji nyali untuk memuaskan rasa penasaran terhadap makhluk gaib. Bahkan banyak tempat menyediakan wahana yang memamerkan hantu-hantu Indonesia. Emang wahana ini menghadirkan sosok hantu-hantu yang tentunya bukan sungguhan tapi manusia. Meski demikian bukan berarti tidak ada kejadian mistis di lokasi tersebut. Terkadang jika lagi apesnya, ada sosok tidak diundang hadir dalam wahana tersebut. Ini yang dialami oleh Rudy. Bukan nama sebenarnya, ini adalah nama samaran. Dan teman-temannya saat mengunjungi salah satu wahana rumah hantu di sebuah pasar malam. Kejadian itu terjadi di Jawa Barat dan tidak jauh dari rumahnya. Kepada Okezone, Rudy sudah pindah tempat tinggal, menceritakan pengalaman mistisnya kala itu. Berawal dari kabar yang menyatakan bahwa wahana rumah hantu tersebut benar-benar mencengkam. Mereka pun mencoba mencari kebenaran gosip-gosip tersebut. Rudy pun menceritakan ceritanya. Waktu itu saya dan teman-teman jam 9 malam janjinya kita sampai dan langsung cari dan masuk wahananya. Tempatnya rada paling belakang, mungkin biar lebih serem kali ya. Menurut pengakuannya, malam hari memang menambah suasana mencekam hingga lebih meningkatkan adrenalin. Dalam wahana tersebut terdapat beberapa ruang dengan lorong-lorong sebagai pemisahnya. Suasana pun dibuat seperti rumah tua yang tidak terawat. Beberapa hantu-hantu yang menurutnya terlihat sangat menyeramkan, seperti ada kuntilanak, pocong, tuyul. Tapi dia yang saat posisinya paling belakang saat itu menemukan ada hantu lain di dalam situ. Awalnya Rudy merasa ada yang menggenggam tangannya dari arah belakang. Dia pun kaget karena melihat sosok nenek-nenek dengan rambut terurai berantakan sambil membungkuk. Rudy pun berpikir bahwa nenek itu adalah salah satu pemeran di wahana itu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya karena tertutupi rambut yang acak-acakan. Tapi salah satu yang dia ingat adalah tangan nenek tersebut yang keriput dengan kuku tajam. Bahkan nenek itu sempat tertawa lirih. Rudy pun tertahan karena menuntun nenek itu berjalan perlahan dan terpaut makin jauh dari teman-temannya. Teman-temannya baru sadar setelah berada di luar wahana tersebut. Dan akhirnya para teman-temannya tersebut melaporkan kepada petugas di pintu keluar. Mereka pun menjadi orang terakhir yang masuk ke wahana tersebut karena akan segera ditutup. Akhirnya petugas pun masuk dan menjemput Rudy. Mereka menemukan dia berada di lorong berjalan lambat. Saat bertemu dengan petugas, Rudy mengaku lemas setelah nenek-nenek tersebut memegangi tangannya. Meskipun nenek-nenek itu sudah tidak tampak setelah berjalan ke arah belakang, petugas pun heran mendengar cerita Rudy karena dalam wahana tersebut tidak ada pemeran hantu nenek-nenek sama sekali. Bahkan beberapa pegawai lainnya pun bertantangan karena heran mendengar cerita Rudy. Semuanya pun menuturkan tidak ada pemeran hantu seperti yang dideskripsikan Rudy. Tapi tangan kanan Rudy yang tadi digenggam memang tampak merah. Bentuk tangan dan luka goresan seperti terkena kuku. Rudy yang langsung lemas setelah mendengar penjelasan petugas diberikan minum. Dia bahkan harus diantar pulang oleh teman-temannya karena masih shock lantaran bertemu hantu sungguhan di wahana tersebut. Kalau kata Rudy, kalau ingat itu sampai sekarang juga masih gemeteran. Nggak nyangka saja malah ketemu hantu beneran, tuturnya. Oke, itu saja pengalaman mistis yang diceritakan Rudy. Di HST kali ini apakah cukup seru? Oke, komen di bawah dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And bye bye, see you next video.